Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, di sini saya Miftahul Quran SHMH sebagai mediator dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rida Usolika. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Laila Fitria selaku tergugat dalam kasus ini. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata itu diajukan pada tingkat pertama wajib dengan diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Nah, pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian telah menunjuk saya sebagai mediator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mediasi. Jadi mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog untuk menemukan titik temu atau titik terang. Nah, di sini saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi atau negosiasi pada sore hari ini. Apakah ibu sekalian setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, Pak. Oke, baiklah. Kita mulai mediasi pada sore hari ini. Bagaimana kalau pertama kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Nida terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mediator. Untuk penjelasan terkait kronologi, saya kurang setuju kalau misalkan satu ruangan dengan ini. Oke, bagaimana dengan Ibu Fitri? Baik, saya sepakat. Oke, sepakat berarti ya. Oke, kami persilakan untuk Ibu Fitri meninggalkan forum terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ibu Nida. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi begini Pak, Ibu Fitri ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian, Ibu Fitri sepakat untuk melunasi hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 September 2021. Namun sampai saat ini, sampai jatuh tempo pun Ibu Fitri belum melunasinya. Padahal saya sudah melayangkan somasi kepada Ibu Fitri, tapi tetap tidak juga Pak. Oke, berarti Ibu sangat kecewa ya dengan kejadian ini? Iya, saya sangat kecewa Pak. Berarti Ibu juga menginginkan untuk pembayaran segera dilaksanakan, gitu ya Bu? Iya betul Pak, karena hutang Ibu Fitri kepada saya ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Fitri sepakat untuk melunasi hutang piutang beserta bunganya kepada saya. Tapi ini sudah jatuh tempo dan Ibu Fitri belum melunasi sama sekali. Oke, terima kasih penjelasan yang singkat dari Ibu Nida. Sebagai penggugat, kami persilahkan untuk meninggalkan forum terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Fitri sebagai tergugat dalam proses kali ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya memang saya dan Ibu Nida terikat hutang piutang ya. Saya berhutang kepada Ibu Nida sebelumnya dan sudah disepakati dengan membuat surat perjanjian beserta apa yang tertera di sana. Namun terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan yang telah Ibu Nida lakukan. Apakah ia tidak ada jalan lain seperti itu dalam melakukan selain melakukan gugatan? Masih banyak alternatif jalan lainnya seperti berunding misalnya. Saya pikir justru itu akan membuat kita lebih berpikir dewasa dan mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa menciderai harga diri saya. Oh, jadi Ibu kurang dihargai yang kemudian juga perlu untuk menjaga nama baik seperti itu ya Ibu? Benar Bapak, saya juga menyadari betul ya atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan dari Ibu Nida dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya juga tercoreng. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya untuk Ibu. Oke, baiklah setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Nida dan Ibu Fitri, di sini saya menemukan beberapa kesepahaman awal
yakni yang pertama adanya keinginan untuk menjaga hubungan baik. Terus kemudian yang kedua agar masalah cepat terselesaikan, bukan begitu ya Ibu sekalian? Iya, benar Pak. Oke, dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu sekalian bahas terlebih dahulu yang mana, bagaimana? Yang jelas saya menginginkan agar Ibu Fitri segera melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya. Oke, bagaimana kalau menurut Ibu Fitri? Terus terang ya Bapak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas terkait nama baik terlebih dahulu. Mungkin dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan untuk pertimbangan lain mungkin? Saya setuju kita membicarakan nama baik terlebih. Oke, berarti agenda yang pertama kita bahas pada kali ini yakni terkait menjaga hubungan nama baik. Selanjutnya terkait pembayaran. Oke, selanjutnya pembayaran. Bagaimana Ibu Fitri, setuju? Iya. Oke, setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik, selanjutnya ini saya memberikan kesempatan kepada ibu sekalian untuk mengajukan usulan untuk pemecahan masalah kali ini. Ya, itu. Kira-kira siapa terlebih dahulu yang ingin mengajukan? Saya Pak. Oke. Jadi begini Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Fitri ini cukup baik, sehingga saya percaya untuk memberi hutang kepada Ibu Fitri. Akan tetapi Ibu Fitri sepertinya memanfaatkan kebaikan saya. Nah, hal ini yang saya sulit terima. Sebenarnya dalam hal pelunasan hutang piutang ini pasti akan saya lunasi secepatnya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Oke, baik. Mungkin Ibu Fitri ada usulan terkait pembayaran kepada Ibu Nida. Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis saja? Di sana akan memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Dia sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian itu. Bukan begitu Pak. Oke, di sini saya ambil kesimpulan keduanya, kedua belah pihak menginginkan kelanjutan hubungan baik. Ya, tapi masih membutuhkan waktu ataupun cara yang terbaik untuk mengenai pelunasan ini. Kemudian bagaimana kalau kita membahas terlebih dahulu permasalahan nomor 1, yakni untuk melanjutkan nama baik kedua belah pihak dan tetap untuk berhubungan baik. Bagaimana Ibu Fitri? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Nida tidak mengambil tindakan dengan gegabah ya. Kalau masalah ini sebenarnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut dan saya juga akan berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama dari Ibu. Oke, jadi di sini Ibu Fitri ada itikat baik untuk menjaga nama baik. Kemudian bagaimana tanggapan dari Ibu Nida? Iya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau ada kejelasan dari Fitri mengenai pelunasan hutang-hutang Fitri kepada saya, karena ini sudah jadi tempo. Oke, jadi untuk poin 1 para pihak telah sepakat ya. Jadi kita beranjak ke poin yang kedua, yakni terkait pelunasan. Bagaimana Bu Fitri? Mengenai pelunasan hutang ini saya pasti akan melunasinya segera mungkin ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Namun saya memohon kesabaran dari Ibu Nida karena saya minta penundaan pembayaran selama 3 bulan ke depan. Oke, bagaimana tanggapan dari Ibu Nida? Baik, tidak masalah, asalkan 3 bulan ke depan Ibu segera melunasi semua hutang-hutang tersebut. Oke, jadi setelah mendengar penjelasan penyampaian dari Ibu Nida, apakah bisa Ibu Fitri bisa menjamin terkait pelunasan tersebut? Iya Bapak, begini, dari awal saya berhutang kepada Ibu Nida, sebenarnya kan itu untuk keperluan penambahan modal untuk usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan banyak mengalami perkembangan dan saya pastikan saya akan melunasi piutang tersebut pada waktunya. Oke, menurut saya juga penjelasan dari Ibu
Fitri juga sudah konkret. Kemudian bagaimana tanggapan dari Ibu Nida sendiri? Ya terus terang sebetulnya saya menginginkan agar utang piutangnya segera dilunasi, namun baiknya tidak apa-apa. Tapi pada 3 bulan ke depan ibu harus segera melunasi utang piutangnya kepada saya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita telah mencapai kalimat mufakat untuk saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 3 bulan ke depan. Jadi pada 3 bulan ke depan utang piutang ini harus segera lunas, terbayarkan, bukankah gitu sekali? Ya, benar. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut ada klausul yang harus ditambahkan oleh para pihak. Jadi gugatan ini mau dicabut atau mau ditulis kesepakatan perdamaian, yang mana nanti ada diserahkan kepada putusan majelis hakim yang akan melahirkan akte perdamaian. Kalau Pak Medioso, saya bisa dari perbedaan dua kelompok. Oke, jadi dari kedua itu dapat dibedakan bahwa ketika gugatan tersebut dicabut, nanti ada kesepakatan perdamaian yang hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Kemudian untuk klausul yang selanjutnya, ketika kesepakatan pemahaman yang dibuka dalam sebuah majelis, nanti ada akte perdamaian. Nah, dalam akte perdamaian ini apabila salah satu ingkar janji atau prestasi, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan dan pengadilan setempat, seperti itu. Wah, kalau begitu dibukukan ke dalam majelis hakim saja, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum diterima. Oke, bagaimana Ibu Fitri, setuju? Iya, setuju Bapak. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah kita tanda tangani ini kepada ketua majelis yang nantinya akan dibacakan putusan oleh panitera penggugat. Jadi untuk sore hari ini cukup sekian mediasi kita pada sore hari ini. Sekian, terima kasih kehadiran ibu sekalian, ibu penggugat dan ibu tergugat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.